Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fiddin wa akhwati azzakumullahu jami'an. Pada sesi yang berikutnya insyaallah kita akan lanjutkan kembali dari risalah At-Takhwif minan Nar, beberapa dalil-dalil yang menerangkan tentang dahsyatnya api neraka, yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Rajab rahmatullah alaih. Kemudian beliau menerangkan kepada kita dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ala ukhbirukum bi ahli jannah wa ahli nar. Maukah aku beritahukan kepada kalian siapakah penduduk surga dan siapakah penduduk neraka? Adapun penduduk surga, kata Nabi, fa kullu dha'ifin mutadha'if ash'asa zi tumraini law aqsama 'ala Allah la abarrah. Adapun penduduk surga, sifatnya atau cirinya, mereka adalah hamba-hamba yang dhaif, hamba-hamba yang lemah, hamba-hamba yang terzalimi, hamba-hamba yang terkalahkan. Mereka juga seperti digambarkan di sini ash'atha. Mereka dalam keadaan rambutnya kusut masai, yang menerangkan tentang kefakiran, kekurangan harta. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Dan sungguh kalaulah mereka bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla, niscaya Allah akan kabulkan dari sumpah mereka. Wa amma ahlul nar. Kemudian Rasulullah menerangkan kepada kita dari salah satu sifat penduduk neraka, fa kullu ja'dharin jawadhin jama' mana' dhi tab'. Maka seluruh dari orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang serakah, orang-orang yang tamak, dan orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir, dan mereka senantiasa mengikuti dari hawa nafsunya. Ikhwani bidin azakumullah. Kemudian disebutkan riwayat berikutnya dari sahabat Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berkhutbah. Di dalam khutbah beliau disampaikan, ala inna rabbi amarani an uallimakum ma jahiltum. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada aku untuk mengajarkan kepada kalian apa-apa yang kalian tidak ketahui. Mimma 'allamani yaumi hadza, dari perkara-perkara yang aku akan ajarkan kepada kalian pada hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, kullu malin nahaltuhu 'abdan halalun wa inni khalaqtu 'ibadi hunafa kullahum wa innahum atathum syayatin. Allah Subhanahu wa ta'ala
telah memberikan seluruh harta, apa saja yang ada di muka bumi ini Allah berikan kepada hamba-hambanya, maka halalun, itu semua adalah halal. Dan sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hunafa, dalam keadaan condong kepada tauhid, kulluhum, semuanya dalam keadaan fitrah yang bagus. Akan tetapi innahum atathum syayatin, di tengah perjalanan datang syaitan, fajtalathum an dinihim, kemudian syaitan ini mereka mampu merenggut dari agama hamba-hamba Allah. Mereka mampu menyimpangkan agama seorang hamba, sehingga ada yang musyrik, ada yang kafir, ada yang murtad di tengah perjalanan kehidupan seorang hamba. Wa haramtu alaihim ma ahlaltu lahum wa amarathum ay yushriku bi ma lam unzilu bihi sultan. Dan aku telah mengharamkan kepada mereka, dan juga aku telah menghalalkan perkara-perkara yang aku telah halalkan kepada hamba-hambaku. Wa amarathum ay yushriku bi ma lam unzil bihi sultana. Namun syaitan memerintahkan kepada manusia untuk mensekutukan aku dari apa-apa yang tidak ada dalilnya. Wa innallaha nadhara ila ahli al-ardi famaqqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli al-kitab wa qala innama ba'athtuka liabtalika wa abtari bika. Kemudian ikhwani fillah azakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hamba-hambanya yang ada di muka bumi ini. Famaqqatahum arabahum wa ajamahum. Allah Subhanahu wa taala pun murka baik kepada hamba-hamba dari kalangan Arab maupun dari kalangan non-Arab, dari kalangan Ajam. Wa qala, kemudian Allah mengatakan, innama ba'athtuka liabtarika wa abtari bika wa anzaltu alayka kitaban la yaghsiluhu al-ma' taqra'uhu na'iman wa yaqdhan. Wa inna Allaha amarani an uharriqa Quraisyan faqultu rabbi idza yathqalu ra'si fayad'uhu khubzatan qala astakhrijuhum kama astakhrajuka. Ikhwani bidina azakumullahu jami'an. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, dan inilah yang menjadi syahid pembahasan kita. Wa ahlul jannati salasatun, dan penduduk surga itu ada 3. Dzu sultan, muqsitun, mutasaddiqun, muwaffaqun, wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi qurba wa muslim, wa afifun muta'affif dzu iyalin. Penduduk surga itu ada 3 macam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang penguasa yang adil, yang senantiasa mensedekahkan hartanya, dan dia adalah hamba yang diberikan taufik. Dia penguasa, kemudian dia adil, dan dia mensedekahkan hartanya, dan dia adalah hamba yang diberikan taufik. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun rahim. Yang kedua adalah seorang yang penuh dengan kasih sayang. Raqiqul qalbi, dia lembut hatinya.
dia senantiasa memperhatikan zawil qurba, karib kerabatnya atau sanak kerabatnya yang dekat, dan orang-orang muslim yang lainnya. Dia memperhatikan keadaan-keadaan mereka. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah afif, muta'affif, dzu'iyalin, yakni seorang yang senantiasa menjaga kehormatan kemaluannya dan juga senantiasa menjaga kehormatan dari keluarganya, dalam keadaan ikhwani fiddin azzakumullahu jami'an dia membutuhkan dari perkara tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala wa ahlun nar khamsah, dan penduduk neraka itu ada 5 macam. Ad-dha'if alladhi la zabra lahu alladhina hum fikum tab'an la yabtaguna ahlan wala malan. Penduduk neraka itu ada 5 macam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang dhaif alladzi la zabra lah, seorang yang lemah, yang dia tidak memiliki kekuatan atau semangat untuk memberikan manfaat kepada dirinya dari amalan-amalan saleh. Dia tidak memiliki semangat, dia tidak memiliki hirs untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari macam penduduk neraka adalah al-khain, orang yang berkhianat. Alladzi la yakhfa lahu tama' wa in daqqa illa khanah, seorang yang berkhianat dalam perkara-perkara yang sepele, dalam perkara-perkara yang remeh, dia juga berkhianat, dia tamak, dia senantiasa mengambil kesempatan pada perkara-perkara yang remeh sekalipun. Yang ketiga, ikhwani fillah azakumullah, Nabi mengatakan, wa rajulun la yusbihu wa la yumsi illa wa huwa yukhadi'uka an ahlika wa malika. Dan yang ketiga adalah seorang yang tidaklah di pagi hari maupun di sore hari, melainkan dia senantiasa memberikan tipuan-tipuan, senantiasa dia mengkhianati dari keluargamu dan juga dari hartamu. Setiap pagi atau setiap sore dia senantiasa berkhianat kepada saudara-saudaranya dari sesama muslim. Kemudian yang berikutnya Nabi mengatakan, wa dzakara al-bukhla aw al-kadhib wa syimtir wal fuhash. Kemudian yang berikutnya adalah seorang yang bakhil, seorang yang kikir, al-kadhib wal bukhl, dan dia adalah seorang pendusta. Dia bakhil sekaligus dia adalah seorang pendusta. Yang kelima, ikhwani bidin azakumullahu jami'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan adalah asyimtir. Asyimtir maknanya adalah seorang yang buruk perangai akhlaknya. Dia adalah orang yang jahat. Dia adalah orang yang senantiasa mengucapkan ucapan yang buruk dan melakukan dari perbuatan-perbuatan yang keji. Ikhwani bidin azakumullahu jami'an, di dalam riwayat ini menerangkan kepada kita, qala fa fi hadzal hadis, maka di dalam hadis ini, ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahlal jannah salasah. Nabi telah menyebutkan bahwasanya penduduk surga itu ada 3 macam, ada 3 jenis. Penguasa yang adil,
penguasa yang senantiasa bersedekah. Kemudian yang kedua, orang yang lembut hatinya, orang yang senantiasa memberikan perhatian sesama muslim. Dan yang ketiga adalah seorang yang afif, orang yang senantiasa menjaga kehormatan dari kemaluannya atau kehormatan keluarganya. Juga ikhwani fillah azakumullah, Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis tentang 5 macam dari penduduk neraka. Yang pertama tadi adalah seorang yang lemah, tidak ada semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, tidak memiliki kesungguhan di dalam perkara-perkara yang mendatangkan manfaat pada kehidupan akhirat kelak. Yang kedua adalah seorang yang berkhianat. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW telah menyebutkan seorang yang senantiasa melakukan tipuan atau khianat kepada saudaranya, baik dalam perkara harta maupun tentang permasalahan dari kehormatan seseorang. Yang keempat, ikhwani bidina azakumullah, Nabi menerangkan al-kadhib wal bukhl, seorang pendusta lagi kikir dalam hartanya. Naam, ini termasuk salah satu sifat penduduk neraka yang telah disebutkan tadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat Nabi menyebutkan dengan kalimat asyuh. Asyuh ini adalah lebih dahsyat daripada al-bakhil, di mana ketika seorang dia memiliki sifat asyuh, dia bersungguh-sungguh untuk menahan hartanya dalam keadaan ikhwani fiddin azakumullahu jami'an, dia pun melakukan tipuan, dia pun melakukan khianat agar dia bisa mendapatkan harta yang didapatkan oleh saudara-saudaranya. Dia berangan-angan harta yang ada di temannya, harta yang ada di saudaranya, dia bisa merampasnya, dia bisa mengambilnya dalam keadaan dia adalah orang yang kaya, dia adalah orang yang mampu. Ikhwani fillah azakumullahu jami'an, Nabi telah menyebutkan tentang sifat ini di dalam sebuah hadis, innal kadhib, sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan, wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kejahatan akan mengantarkan kepada an-nar. Ikhwani fillah azakumullah, kemudian sifat yang kelima yang diterangkan oleh Nabi SAW adalah asyamtir. Syamtir maknanya adalah sayyul khuluq, seorang yang memiliki perangai yang buruk. Nabi telah mengatakan dalam sebuah hadis, inna min syarrin nasi manzilatan 'indallahi yaumal qiyamah, sesungguhnya seburuk-buruk manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, man tarakahun nas, yakni seorang yang ditinggalkan oleh manusia, ittiqa'a fahsyihi, yakni mereka meninggalkan saudaranya tadi karena keburukan akhlak, karena kejelekan perangai yang muncul dari dirinya. Ikhwani bidina azakumullahu jami'an, Nabi SAW juga dalam sebuah hadis beliau mengatakan, innallaha yubghidul fahish al-badhi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat murka terhadap orang yang fahish, orang yang jahat lagi badhi. Al-badhi ini adalah seorang yang bodoh, seorang yang senantiasa mengucapkan ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang kasar, atau ucapan-ucapan dusta. Dia tidak mampu menahan lisannya, sehingga yang keluar pada lisannya tersebut adalah kotoran-kotoran atau sampah. Ikhwani bidina azakumullahu jami'an, inilah keterangan yang diterangkan oleh Nabi SAW tentang sifat-sifat dari ahlul jannah dan sifat-sifat dari ahlul nar yang datang dari riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya,
dengan sanad yang sahih. Wallahu alam bissawab. Demikian ikhwani fillah azakumullah pembahasan kita pada sesi yang kedua. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.